Pagi semuanya, Marila, Salomo, Stefan. Pagi, Pak. Jadi, baik, terima kasih sudah hadir ya. Saya tahu ini hari Sabtu, semestinya tidak ada kuliah, tapi ya mau bagaimana lagi. Sebelum saya mulai, ini pertama mengenai kemarin sudah ditanyakan Salomo ya. Sudah saya share dulu. Jadi untuk tugas akhir bisa kelihatan apa ujian akhir ya, bisa kelihatan ini. Belum, Apakah Pak. terlihat? Belum. Sebentar. Belum. Oh, belum. Sebentar. Oke, kalau sekarang? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. jadi baik. Untuk ujian akhir itu soalnya sama, hanya kemarin saya pindah dari topik 12 kalau saya nggak salah ke topik 15 ya. Jadi apa yang harus kalian lakukan masih sama ya. Nah, deadline-nya itu adalah Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 3.30 siang waktu Indonesia Barat. Ya, jadi masih ada 7 hari untuk itu. Seminggu lagi. Ya. Karena itu jadwal ujiannya. Pengumpulan akan mulai dibuka di situs kuliah itu hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 1.30 siang waktu Indonesia Barat. Jadi 24 jam ya, setidaknya 26 jam sebelum deadline ini ya, itu sudah dibuka. Jadi kalau kalian akan mengumpulkan hari Jumat sudah bisa. Ya. Itu untuk ujian akhir. Ya. Ada pertanyaan dulu mungkin mengenai ujian akhir ini. Ada yang belum jelas, ada yang ingin diklarifikasi. Salomo, Marilla, Stefan? Belum, Pak. Oke, sudah ya. Terima kasih Marilla. Oke, nah nanti kalau sudah dikumpulkan akan saya nilai dan secepatnya kemudian draft nilai akan saya umumkan. Kalian boleh mengajukan keberatan, kalian boleh mengajukan pertanyaan, klarifikasi, ya, dan nanti akan saya layani. Saya layani maksudnya saya jawab, gitu ya. Perkara misalnya kalian mengajukan keberatan, apakah keberatan diterima atau tidak ya, kita harus lihat kasus per kasus. Nah, kemudian setelah saya beri waktu kalian untuk mengajukan keberatan ini, setelah melewati waktu tersebut, maka nilai akan saya masukkan ke fakultas secara resmi dan itu akan menjadi nilai final dan benar-benar final karena di kelas kita ini tidak ada ujian remedi. Ya, mengingat bahwa tugas itu dilaksanakan media penilaian itu menggunakan tugas ya, jadi tidak ada remedi sehingga nanti nilainya benar-benar final. Ya. Ada pertanyaan mengenai nilai ini tadi? Ada yang belum jelas? Baik, kalau tidak Pak, ada. saya Ya. mau bertanya, Pak. Gimana? Ini saya cek di Siatma kok pertemuan ke-13 kok saya jadi alfa ya, Pak? Oke, 13 itu sebentar kamu. Karena kamu tidak mengumpulkan tugas ingat saya. Ya, betul. Tugas kecil itu. Mengumpulkan, Pak? Nggak ada kok. Ada buktinya, Pak. Bentar. Ya, saya melihat ini. Kamu lihat di share screen ya. Bisa kelihatan nggak ini, Stefan? Ini kelihatan nggak di layar saya? Masuk ya berarti, Pak? Ya ini kamu lihat dong. Ini tulisannya Bernadetta Marella dan Siahaan Salomo Galamas handed in, punyamu tidak. Ini kalau dibuka nggak ada ini. Benar. Berarti makanya itu kan saya sudah memberikan ini loh, kalau kamu lihat ya, untuk deskripsinya. Nih, ya.
kan ada prosedurnya untuk mengirimkan. Sebentar, saya sudah pernah ini. Nah, ini di tanggal 2 Desember ya, cara memberikan tugas ini sudah saya berikan, ini menyerahkan tugas di Microsoft Teams. Jadi itu harus di turn, statusnya handed in atau turn in. Menangkap? Kalau tidak ya hasilnya akan seperti tadi, not handed in. Nih, ini loh statusnya kelihatan kan? Masih bingung ya Pak, itu di gimana ya Pak kalau pas assignment itu? Soalnya Kenapa? saya mengerjakan jadi Ya, udah kan ada prosedurnya kan, sudah saya berikan link di post tadi, prosedur untuk mengumpulkan tugas di Microsoft Teams. Ini sudah berkali-kali loh saya berikan, dan sudah. Ini kelihatan kan statusnya, siapa yang handed in? Ya enggak? Ya, kelihatan nggak di sini? solusinya gimana Pak? Soalnya apa ya? Ya, Saya ya saya nggak mengerjakan tahu. Saya kan tugas sudah tapi memberikan instruksi, sudah saya berikan link cara untuk mengirimkan tugas di Microsoft Teams. Kalau kamu tidak melaksanakan itu dan statusnya seperti ini, ya saya menganggapnya kamu tidak hadir. Begitu. Ya ini berlaku untuk semua kelas saya, gitu loh. Tidak hanya di sini saja. Kamu boleh tanya itu ke Marela. ya baik Pak. Oke, sudah jelas ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, oke. Hari ini materi kita itu adalah mengenai big data. Nah, ini materi terakhir. Oke, saya share screen. Kelihatan ini PowerPoint? Terlihat, Pak. Oke, terima kasih Marila. Baik, jadi ini big data. Ya, big data ini satu topik yang cukup trendy belakangan gitu ya. Ada yang melihat ini sebagai hal yang positif, tapi juga banyak yang melihat ini sebagai hal yang tidak terlalu positif. Dan big data ini cukup banyak yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari pihak swasta sampai pemerintah. Yang jelas memanfaatkan itu contohnya yang Direktorat Jenderal Perpajakan ini dimanfaatkan. Ya, ketika saya bekerja sebagai konsultan untuk lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa, itu juga sedang dipertimbangkan untuk menggunakan big data ini, khususnya data dari posting sosial media untuk melakukan evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Contohnya waktu itu yang dibicarakan adalah pengadaan jalan tol Trans Jawa ya, yang jalan tol yang baru ini. Ya. Biasanya yang terjadi adalah kalau suatu proyek pengadaan infrastruktur seperti jalan tol gitu ya, itu ketika proses pengerjaannya diawasi gitu ya, tapi fakta di lapangan dan pengalaman dari teman-teman di LKPP, mereka mengatakan ya kalau pas di pengawasan itu kan nggak bisa setiap saat ngawasi ya, jadi mungkin saja ketika ditinjau, diawasi, diperiksa gitu bagus, tapi nanti ternyata kualitas pengerjaannya tidak kelihatan. Tidak kelihatan, tidak seperti yang diharapkan. Jadi jalan tol diharapkan bisa kalau yang namanya bangunan itu kan ada masa garansi ya. Saya dulu rumah itu garansinya 90 hari. Jadi selama 90 hari kalau setelah saya masuk dan menemukan ada masalah bangunan, misalnya catnya kurang rata
pintunya nggak bisa nutup, lantainya pecah, itu saya bisa komplain pada kontraktornya dan akan diperbaiki gratis. Tapi selewat itu biasanya sudah tidak dilayani lagi ya, kalau ada rusak saya yang bayar sendiri. Nah, sama juga jalan tol begitu ada masa jaminannya. Katakanlah misalnya setahun gitu, setahun nggak apa-apa, tapi setelah setahun ternyata rusak gitu kan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, lalu juga tidak mungkin pemerintah itu mengawasi sekian puluh kilometer jalan tol itu diawasi setiap saat, ya nggak mungkin juga, gitu kan. Nah, maka yang diandalkan adalah masyarakat. Cuman masyarakat ini kan kadang kalau melapor melalui channel yang standar gitu ya, nelpon ke PU atau siapapun itu, ya sulit untuk diharapkan juga gitu kan. Mereka jarang-jarang ada yang tahu yang lapor ke mana. Nah, yang sering terjadi apa? Yang sering terjadi adalah ketika melewati jalan rusak, masyarakat kemudian posting di sosial media, wah jalan ini rusak, wah jalan itu berlubang, wah jalan ini kok nggak rata ya, nah seperti itu. Itu yang kemudian diharapkan oleh LKPP, mereka bisa mengambil data dari sosial media untuk diolah dan untuk menunjukkan kualitas pengadaan barang dan jasanya itu seperti apa. Itu ya salah satu aplikasinya yang diharapkan. Lalu juga mungkin nanti kalau ada indikasi seperti kalau tender ya, tender itu kadang-kadang kan ada kecurangan dalam tender. Nah, itu diharapkan masyarakat bisa mengajukan itu kalau ada yang dicurigai gitu ya, itu melalui sosial media. Gitu. Jadi aktivitas utama itu adalah dari data itu diubah menjadi informasi dan nanti akan menjadi dasar untuk membuat keputusan. Ya, nah, yang selama ini menjadi masalah itu adalah ketersediaan data ini untuk kemudian yang diubah menjadi informasi. Kalau zaman dulu itu datanya tidak memadai sehingga informasinya tidak lengkap, keputusan jadi tidak. Sekarang ya jadi masalah datanya melimpah. Kita tenggelam dalam data sehingga masalahnya tetap sama, informasinya tidak sempurna, keputusannya menjadi tidak optimal. Nah, kenapa? Karena datanya banyak sekali, bingung mana data yang harus diolah untuk menjadi informasi. Ya. Dan sering sekali, terutama di dalam bidang big data, kita tidak tahu bahwa ada data-data yang relevan yang bisa diolah menjadi informasi untuk menyempurnakan pembuatan keputusan. Itu apa saja? Macam-macam. Data operasional, ini biasa kan, penjualan, pembelian, produksi, penggajian, pengiriman barang, penerimaan order, dan lain sebagainya. Ini data operasional yang biasa. Ini di SIA, di mata kuliah SIA ini yang setiap hari kita terima gitu ya. Bukan itu, yang kita olah ya, dari transaksi-transaksi. Tapi juga ada data sosial, interaksi sosial. Interaksi sosial, misalnya ini sering sekali dilakukan di saham gitu ya. Kalau perdagangan surat berharga, ada isu satu perusahaan akan diakuisisi, ada isu satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, ada isu merger dan lain sebagainya. Nah, ini data informasi-informasi ini kemudian mempengaruhi keputusan para investor. Ya. Lalu tentunya ada lingkungan, ya. Data-data lingkungan. Kita bisa melihat misalnya sekarang ada tol, gitu ya. Ini yang paling gampang. Dulu ketika jalan tol Trans Jawa ini diresmikan, banyak yang mengeluhkan, wah nanti tarif tolnya mahal, ya, sehingga kalau lewat jalan tol jadi lebih mahal, gitu kan, dibanding jalan biasa. Nah, tapi ini pengamatan saya ya, kalau saya itu sering lewat jalan tol, saya tuh sering menjumpai banyak bis-bis angkutan umum maupun truk-truk pengangkut barang yang lewat tol. Ya pertanyaannya, mengapa mereka lewat tol? Kalau konon katanya, tol itu lebih mahal. Nah, mungkin tarif tolnya memang lebih mahal, tapi itu dikompensasi dengan jalan tol itu lancar, sehingga untuk mencapai satu tempat itu jauh lebih cepat. Sebagai contoh ya, dulu zaman sebelum ada jalan tol itu kalau saya ke Surabaya naik mobil, saya nggak berani langsung dari Jogja ke Surabaya.
saya pasti akan mampir dulu setidaknya di Malang itu untuk istirahat, ya, dan kemudian dari Malang baru terus ke Surabaya semalam itu menginap, jadi 2 hari. Sekarang meskipun saya harus ke Solo dulu untuk masuk ke pintu tol, dari Solo Kartasura itu ke Surabaya itu hanya butuh waktu sekitar 4 jam sudah sampai Surabaya. Saya pernah pagi-pagi jam 4 pagi gitu ya, karena saya ada urusan di Surabaya jam 10, ya jam 4 pagi berangkat dari rumah, dari Jogja. Jam 8 itu saya sudah sampai di Surabaya. Ya, masih 2 jam dari pertemuan. Lalu pertemuan macam-macam gitu ya. Jam 4 sore saya sudah sampai rumah. Itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan misalnya saya naik pesawat. Saya sering dulu ke Surabaya itu berangkat pagi pulang malam naik pesawat ya. Itu sampai rumah mesti jam 9 saya. Karena pesawatnya delay dan lain sebagainya. Meskipun terbangnya mungkin hanya 45 menit. Tapi delay dan harus ke airport jam itu lama. Sehingga kalau dipikir-pikir, dihitung-hitung lebih murah pakai mobil lewat jalan tol daripada naik pesawat. Nah, ini faktor lingkungan, gitu kan? Itu data-data seperti itu juga penting untuk nanti misalnya perusahaan angkutan, perusahaan bis dan lain sebagainya. Dan tentunya sekarang ya kita bisa melihat transformasi digital. Kita dipaksa karena pandemi ini untuk masuk ke transformasi digital. Segala sesuatunya menjadi terkomputerisasi, sehingga ya data melimpah, ya, melimpah. Nah, data ini sekarang sangat melimpah, tapi masalahnya sekarang kemampuan kita untuk membaca data dan memahaminya itu terbatas. Ya. Maka idealnya adalah data yang kita hadapi itu harusnya yang detailnya tidak sampai ke sangat terperinci, ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya. Ini, dan kita juga perlu menjaga histori atau riwayat data. Nah, tipe data sendiri ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Ya. Contoh kalau di slide ini adalah sidik jari. Sidik jari itu sesuatu yang tidak terstruktur, tapi bisa dibuat terstruktur dengan cara, yaitu apa? Polanya, dan pola itu bisa kuantifikasi. Maka program-program pengenal sidik jari itu menggunakan kuantifikasi ini. Pola sidik jari ini diidentifikasi dan dikuantifikasi, itulah yang kemudian dicocokkan kalau ada program seperti AFIS gitu ya, identifikasi sidik jari. Bukan AFIS, INAFIS ya, kalau di Indonesia. Nah, big data. Big data itu kemudian apa yang dibutuhkan untuk mengolah big data? Satu, harus robust itu artinya kuat, dan fault tolerant. Fault tolerant itu artinya tahan terhadap kegagalan. Sehingga kalau salah satu komputer mati, bisa diganti komputer yang lain. Nanti kita bahas ini secara khusus. Lalu, latensi atau waktu tunggu untuk membaca dan update itu mudah, karena harus cepat banget. Ya, seperti Google itu kan harus cepat. Ya. Scalable, artinya bisa kita ubah skalanya dengan cepat, bisa naik maupun bisa turun, bisa menambah mesin dan mengurangi mesin dengan cepat, kalau itu dibutuhkan. Ya. Mendukung berbagai macam aplikasi yang berbeda, seperti Google itu dia katakanlah Google Maps ya, itu bisa digunakan untuk membuat peta lalu lintas, kemacetan dan lain sebagainya. Untuk membuat estimasi dari satu titik ke titik yang lain berapa, bahkan bisa digunakan untuk aplikasi seperti Gojek dan Grab. Gojek dan Grab itu kan pakai Google kan. Nah, extensible, bisa diperluas. Ya. Ad hoc query ini karena query itu adalah query yang sifatnya ad hoc, artinya ya setiap saat dibutuhkan bisa dilakukan dan berbeda-beda. Ini seperti Google Search itu. Google Search itu kan tidak ada pola gitu. Ya. Minimal maintenance, ya, dan debuggable itu artinya bisa dicari kalau ada bisa dicari kesalahannya. Nah, bottleneck-nya apa? Bottleneck-nya itu ada people ya. Dan di sini juga ada people. Ya, people itu kadang ada dua nih, request dan interpretation.
Manusia itu yang jadi masalah. Pertama, kita sering tidak tahu harus nyari apa. Ya. Mencari informasi itu kata kuncinya apa? Kita tidak tahu, itu yang pertama. Dan kalau kita tidak tahu kata kuncinya, Google juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan berikutnya adalah masalah interpretasi. Kalau sudah informasinya muncul di hadapan kita, sudah kita baca, lalu apa artinya? Interpretasi kita terhadap informasi itu apa? Ini yang sering menjadi masalah. Ya. Orang menghadapi informasi yang sama, interpretasinya bisa berbeda-beda. Nah, yang kemudian bisa dibottleneck, yang bisa diselesaikan teknologi itu adalah pada konversi data ke informasi ini, yaitu speed dan cost, kecepatan dan biaya. Oke. Speed ini agak teknis ya, itu diselesaikan dengan namanya lambda arsitektur. Ya. Oke, intinya ya, lambda arsitektur ini ada page. Ini kalau Anda ingat distribusi ya, jadi pengolahan data itu dilakukan secara terdistribusi dan paralel. Artinya satu pekerjaan besar untuk pengolahan data itu disebar ke ribuan atau bahkan jutaan komputer yang berbeda. Nah, ini sebetulnya bukan hal yang baru ya. Kalau Anda pernah mendengar istilah superkomputer itu pada dasarnya adalah ribuan komputer yang digabungkan menjadi satu sehingga seolah-olah menjadi satu komputer. Aslinya kalau kita lihat di dalam superkomputer itu ada banyak komputer-komputer kecil di dalamnya. Ya. Pernah ada yang membuat superkomputer itu di Australia, di Canberra ya, itu menggunakan PC rakitan sebanyak 150 unit. Ada juga di Prancis itu yang pernah membuat superkomputer itu dengan merakit 150 PlayStation 3, ya PlayStation 3. Itu bisa juga, ya tidak masalah. Nah, tapi kalau superkomputer itu biasanya itu adalah menggunakan komputer-komputer yang sejenis, yang sama. Tadi kalau Anda sudah mendengar cerita saya, ada 150 PS3, PlayStation 3, 150 PC rakitan, itu semua speknya sama. Nah, teknologi yang kemudian dikembangkan oleh Google, Yahoo, dan lain-lain itu adalah melibatkan ribuan komputer. Tetapi ribuan komputer ini speknya tidak sama. Paralel, tapi tidak sama. Jadi katakanlah yang satu itu menggunakan laptop kecil, yang satu menggunakan server besar. Ya nggak apa-apa, itu bisa. Nanti pembagian tugasnya dilakukan secara proporsional. Yang server besar dapat beban besar, yang laptop kecil dapat beban kecil. Ini ya. Dan perbedaannya lagi dengan superkomputer adalah ini bisa ditambah skalanya, diubah dengan cepat. Jadi kalau yang teknologinya Google, Facebook itu nambah komputer, itu otomatis kemampuan komputasinya akan bertambah secara saat itu juga. Sedangkan kalau superkomputer misalnya nambah, itu butuh waktu untuk ngeset dan lain sebagainya cukup lama. Ya. Nah, sehingga kalau ada X komputer, ya, maka kecepatan komputasinya akan X kali lebih cepat daripada satu mesin. Jadi misalnya satu mesin dibanding 10 mesin, kecepatannya kalau 10 mesin berarti 10 kali lebih cepat daripada satu mesin. Ya. Kemudian ini surfing layer ini menggunakan database yang terdistribusi. Ya. Pasti. Jadi datanya itu disebar di semua komputer tadi. Ya. Dan layer kecepatan, ya, ini untuk mempercepat arsitektur itu seperti ini. Kalau dilihat, tidak perlu, kalau belum paham ya nggak masalah, karena memang ini sangat teknis gitu ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya hasil query yang sudah ada itu kalau nanti ada data baru, hasil query yang lama dibuang, ganti dengan yang baru, begitu seterusnya. Dan tiap komputer itu ini ya seperti ini, tiap komputer ini terisolasi. Jadi kalau ini tuh rusak, yang lain akan segera menggantikan. Gitu ya. Begitu seterusnya di lambda arsitektur. Nah, nah, di dalam big data itu struktur
biasanya menggunakan satu tabel saja. Tidak perlu dinormalisasi menjadi beberapa tabel. Ya. Sehingga model datanya itu adalah model data berbasis fakta. Tiap fakta itu adalah satu data. Misalnya ini di sini ya Claire itu wanita, Claire bekerja di Bloomingdale, Claire hidup di New York. Itu saja sudah. Ya. Lalu itu dijadikan satu. Claire itu wanita yang bekerja di Bloomingdale dan hidup di New York. Ya. Jadi tidak ada lagi entity atau relationship. Ya, satu fakta saja. Maka ini dalam big data itu cukup butuh satu tabel. Ya. Tidak perlu dipecah-pecah. Ingat, semakin banyak tabel itu berarti biasanya akan menambah beban komputasi untuk mencari tabel itu dan bisa mencari data di dalam tabel. Tapi kalau semuanya dalam satu tabel, mencari datanya lebih cepat. Nah, tapi ini hanya cocok untuk aplikasi seperti Facebook, Google, Twitter, gitu ya. Di mana integritas data tidak penting. Artinya begini, kalau misalnya Anda mengunggah foto di Instagram sekarang, dan tahun depan Anda berusaha mencari foto itu dan hilang, apakah itu penting? Enggak. Ya. Anda posting sesuatu di Facebook sekarang dan 5 tahun lagi berusaha mencari itu dan tidak bisa ketemu, apakah itu penting? Tidak. Karena apa? Integritas data tidak penting. Di sini yang penting apa? Sesaat, fakta saat ini. Toh nanti kalau faktanya berganti ya kita akan berapa banyak sih di antara Anda yang buka-buka sering melakukan buka-buka postingan Facebook lama, melihat dan ngecek ini benar nggak? Saya kira kok tidak banyak. Nah, maka model data big data, fact based data ini tidak bisa digunakan untuk transaksi jual beli, mencatat, ini nggak bisa. Karena apa? Integritas datanya meragukan. Sedangkan kalau transaksi itu butuh integritas data. Itu ya. Nah, tapi di dalam fakta ini nanti akan ada timestamp, ada waktunya kapan, kan? Sehingga kita bisa tahu, oh foto ini diunggah kapan, tapi apakah itu yang benar? Kita nggak perlu tahu. Skemanya itu tadi hanya satu tabel itu saja. Ya. Nah, lalu bagaimana cara distribusinya? Ini teknologi yang disebut sebagai Hadoop. Hadoop ini satu file system gitu ya, yang dia akan membagi database itu dalam berbagai mesin yang berbeda, ya, terdistribusi. Dan ini menggunakan hardware yang ya komoditi, istilahnya bukan hardware khusus seperti superkomputer. Nah, mulai dari laptop biasa sampai yang namanya komputer kecil yang namanya Raspberry Pi juga bisa digunakan. Ya. Ataupun juga server biasa. Contoh Yahoo ya, Yahoo itu menggunakan lebih dari 40.000 server dengan 170 petabyte penyimpanan. Ya. Dan ini lower cost. Kenapa? Menggunakan hardware yang biasa. Hardware apapun bisa digunakan selama dia bisa menjalankan software Hadoop ini, dia bisa digunakan. Dan tentunya lebih cepat, gitu ya, 40.000 server. Nah, bagaimana caranya Anda bisa melihat? Misalnya ada satu file-filenya ada blok 1, 2, 3. Maka dia di node 1, komputer 1 ini disimpan di 1, 2, ada di sini. Ini 2, 3, ini 1, 3. Sehingga kalau salah satu hilang, 1, 2, 3 ini tidak hilang. Gitu ya. Ini Anda bisa lihat seperti ini. Dan lebih cepat. Misalnya butuh blok 1 bisa diambil dari sini, atau dari sini, atau dari sini. Ya, butuh blok 2 bisa diambil dari sini, atau dari sini. Tidak penting itu ada di mana. Ini Hadoop itu. Lalu ada Apache Spark, ini mirip juga dengan Hadoop, ya. Ini nanti ada database-nya khusus Spark, SQL, ya, dan seterusnya. Ini teknis sekali, saya kira tidak perlu. Space, ya. Aplikasinya apa? Aplikasinya untuk Facebook, Twitter, gitu ya, itu seperti ini. Nah, kemudian
Bagaimana cara menggunakan big data? Ini yang penting untuk kita itu sekarang adalah kalau kita sudah punya big data, lalu apa? Ya. Nah, ada satu kekuatan big data, itu yang namanya NORA. NORA itu adalah singkatan dari Non-Obvious Relationship Awareness. Nah, kebanyakan link di Facebook, Twitter, Google itu mereka menggunakan yang disebut sebagai NORA ini untuk melakukan, kalau di dalam statistik, analisa yang disebut sebagai korelasi. Jadi mengamati kalau kejadian A muncul, apakah kejadian B juga muncul atau malah hilang. Kalau ada A, apakah muncul B atau malah B hilang. Nah, ini korelasi kan bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Kemunculan A menyebabkan kehilangan B atau kemunculan A menyebabkan kemunculan B. Ya, sorry, bukan menyebabkan. Kalau A muncul, B muncul, atau kalau A muncul, B hilang. Itu positif negatif. Korelasi bukan sebab akibat. Dan ini yang kemudian digunakan. Ya. Sehingga misalnya, kalau diskonnya 5% dengan diskon 10%, mana yang penjualannya meningkat lebih tinggi? Ya kan? Misalnya ternyata kalau diskon 5% itu penjualannya meningkat lebih tinggi daripada kalau diskonnya 10%. Ya. Nah, kalau kita mungkin mikir, ya kan? Atau setidaknya saya mikir, loh, kenapa kok diskon 10% lebih rendah dampaknya daripada kalau diskon 5% misalnya seperti itu. Nah, tapi di dalam praktek, sebab akibat itu nggak penting. Jadi, mengapa kok diskon 10% lebih kecil dampaknya daripada kalau diskon 5%? Hal seperti itu tidak penting. Yang penting apa? Diskon 5% dampaknya lebih besar daripada diskon 10%. Sehingga apa keputusan bisnisnya? Berikan diskon 5%. Itu. Nah, ini penggunaan korelasi itu seperti itu. Ya. Ini contoh berbagai keputusan. Ya. Misalnya orang jujur itu cenderung lebih bagus kinerjanya dan lebih setia pada satu pekerjaan. Ya. Tapi orang jujur itu kemudian tidak cocok untuk jualan, karena kalau jualan itu ya bukannya berbohong ya, tapi jualan itu harus agak menekuk atau membengkokkan fakta sehingga tidak bisa dilakukan oleh orang jujur, gitu kan. Ini mungkin yang lain ya tadi kalau jualan baju itu lebih baik menawarkannya hari apa, itu bisa kelihatan. Ya. Ini juga dulu sering dilakukan, misalnya dampak hari pada satu minggu terhadap harga saham. Kalau hari Senin itu mungkin harganya lebih rendah daripada hari Jumat dan seterusnya. Nah, ini ingat sekali lagi itu korelasi, bukan sebab akibat. Dan kadang di dalam bisnis cukup korelasi saja, tidak perlu sebab akibat. Nah, apa dari dampak ini terhadap big data? Secara ilmiah ada itu, kalau Anda pernah mendengar partikel Tuhan, ya, Higgs boson itu ditemukan dengan cara big data, analisa big data. Kenapa? Ketika Large Hadron Collider, ya, perangkat yang digunakan di laboratorium fisika CERN di Swiss itu menemukan Higgs boson, itu ketika dijalankan itu tiap detik ada ratusan giga data yang dihasilkan. Itu kalau tidak ditangani dengan baik, ratusan giga per detik ini percuma gitu ya. Lalu yang lain mungkin sebentar, saya coba carikan ya. Yang lalu menjadi rame ya. Ini ya, gambar dari black hole ya. Ini apa istimewanya gambar ini? Karena gambar ini itu sebetulnya tidak ada. Jadi gambar black hole itu dilakukan atau dibuat oleh wanita ini ya, namanya Katie Bowman.
Nah, jadi gambar black hole ini tuh bukan seperti kalau kita motret, itu tidak. Anda motret pakai kamera lalu muncul gambarnya, itu tidak. Ya, ini kalau dilihat ini, Katie Bowman itu membuat atau menyusun, mengembangkan gambar black hole itu dari data sebanyak ini. Ini hard disk semua ini. Ya. Nah, jadi gambar black hole yang dibuat oleh Katie Bowman itu berasal dari data teleskop radio. Jadi teleskop radio itu tidak menangkap gambar, tapi teleskop radio itu menangkap gelombang. Lalu dari berbagai macam gelombang itu diolah untuk menjadi gambar. Ya, jadi Katie Bowman ini melihat rekaman frekuensi radio yang direkam oleh teleskop-teleskop itu dan itu diubah menjadi gambar. Karena begini, tiap warna itu ada frekuensinya dan frekuensi itu yang ditangkap, dirangkai menjadi gambar, diterjemahkan menjadi gambar. Ya sama seperti kalau Anda lihat angka-angka di Excel lalu diterjemahkan menjadi diagram, kira-kira seperti itu. Ya, itu contoh hasilnya. Ya. Big data itu bisa membantu, tetapi tetap ya yang namanya database semua ya, tidak hanya big data itu pertama apa sih masalahnya yang akan diselesaikan. Jadi semua aplikasi database maupun big data itu harus selalu dimulai dari masalahnya apa. Ya. Tidak semua masalah bisnis itu bisa diselesaikan dengan big data. Seperti saya katakan tadi, kalau itu masalah transaksi keuangan tidak bisa pakai big data. Ya, lalu informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana data itu dikonversi menjadi informasi. Itu. Oke. Itu saja kuliah kita kali ini. Masih ada. Oke, ada pertanyaan atau tidak sampai di sini mengenai materi big data? Jadi big data itu sebagian besar adalah data tidak terstruktur. Seperti tadi Katie Bowman ya, itu sebagian besar datanya itu adalah rekaman frekuensi. Nah, hanya saja kemudian dia punya daftar gitu ya, kalau frekuensi ini warna apa, frekuensi ini warna apa, mulai dari warna merah, ya, pelangi itu sampai kepada inframerah dan ultraviolet. Dan dia terjemahkan menjadi bentuk maupun warna, ya, karena dari posisi segala macam bisa kelihatan. Ada pertanyaan? Marela, Salomo, Stefan? Tidak. Oke, kalau begitu. Nah, materi kita sudah selesai, gitu ya, dan terima kasih sudah selama 1 semester bersama saya di manajemen basis data. Sayangnya kita tidak bisa bertemu langsung, dan ini menurut saya juga menimbulkan banyak masalah, karena manajemen basis data itu ada beberapa komponen seperti yang sudah Anda alami, itu praktek, dan saya biasanya praktek itu adalah di kelas, ya praktek gitu kan untuk SQL dan sebagainya, sehingga kalau ada masalah bisa segera saya bantu untuk menyelesaikan masalah dan memahami konsep, tapi ya terpaksa karena kondisi kita tidak bisa praktek. Nah, kalau dilihat gitu ya, kalau mata kuliah ini itu ada di informatika, itu levelnya adalah pengantar. Ya, maka sebetulnya ini baru levelnya pengantar sehingga belum dalam. Nah, tapi kalau Anda mau, banyak sekali buku ataupun kursus online yang bisa Anda ikuti untuk semakin memperdalam. Gitu ya. Dan enaknya MySQL ini karena dia menggunakan SQL itu pindah ke Postgre, pindah ke Oracle, pindah ke Microsoft SQL Server itu tidak menjadi masalah. Ya. Hanya perlu penyesuaian sedikit karena ya cara melakukannya berbeda, tapi konsep dasarnya masih sama. Oke, itu saja. Saya kira ya, selamat belajar, semoga sukses dengan ujian-ujian Anda, dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang berbeda. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak.